Kita akan lanjut ke teman kita berikutnya. Di sana ada Pak Julius ya. Siap, G. Ya, Pak, ya, Pak. Siap, ada Pak Julius dari SD Negeri 1 Masaran. Beliau adalah mentor dari teman kita Mas Kris Immanuel dari SDN 1 Tumbang Randang. Ya, nanti mungkin ada penjelasan dari Mas Kris mengenai informasi terkait mentor kepada penguji ya. Baik, kita akan menggunakan waktu dengan efektif. Dipersilakan Mas Kris. Izin share PPT Pak ya. Siap, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rano, SSTP, MAP selaku penguji saya. Yang terhormat Bapak Rustam Effendi, ST MSI selaku coach saya. Bapak Julius, SPD SD selaku mentor saya. Dan yang saya banggakan teman-teman peserta Latsar CPNS Angkatan 28 kelompok 1. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kris Immanuel SPD, unit kerja saya SDN 1 Tumbang Randang. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Kapuas, Angkatan 28, kelompok 1. Boleh diperbesar Mas layarnya Mas? Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran eksampel, non-eksampel di SD Negeri 1 Tumbang Randang, Kabupaten Kapuas. Adapun deskripsi singkatnya, pada pelaksanaan aktualisasi ini saya lebih memfokuskan pada permasalahan hasil belajar di kelas 5 pada mata pelajaran IPA sangat rendah, disebabkan beberapa faktor, yaitu dari lingkungan sekolah dan lingkungan luar. Namun permasalahan yang saya angkat ini, saya lebih memfokuskan pada lingkungan sekolah. Kondisi saat ini, rendahnya antusias peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran IPA dikarenakan guru tidak menggunakan media saat mengajar. Kondisi yang diharapkan meningkatkan antusias peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran IPA agar terciptanya suasana belajar yang menarik untuk peserta didik. Kemudian selama saya bertugas di SDN tersebut, saya menemukan isu. Yang pertama, rendahnya rasa tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, kurangnya buku penunjang perpustakaan di perpustakaan. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik di kelas 5 pada mata pelajaran IPA. Kemudian saya menganalisis isu tersebut dengan metode USG. Isu yang pertama mendapatkan skor yaitu 11 dengan prioritas ketiga. Terus isu yang kedua mendapatkan skor 12 dengan prioritas yang kedua. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran IPA mendapatkan skor 14 dengan prioritas ke-1. Saya sudah menampilkan skala nilai SG-nya, bisa Bapak lihat di sini. Dan saya menemukan isu aktualnya atau isu yang paling hot, rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 1 Tumbang Randang. Kemudian saya menganalisis penyebab isu dengan diagram fishbone. Terdapat 4 faktor, yaitu dari atau guru. Guru tidak mengajar dengan menggunakan media pembelajaran dan kurangnya komunikasi peserta didik. Yang kedua, sarana dan prasarana, kurangnya tersedia bahan untuk membuat media pembelajaran. Yang ketiga, skill. Kurang antusiasnya murid mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, metode. Metode pembelajaran cenderung menonton dan tidak menarik dan akhirnya menghasilkan rendahnya hasil belajar peserta didik di kelas 5 pada mata pelajaran IPA. Dampak jika tidak segera dipecahkan, yaitu yang pertama, pembelajaran membosankan. Yang kedua, minat belajar siswa menurun.
Yang ketiga, kurangnya partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas. Yang keempat, hasil belajar siswa rendah. Dan yang terakhir atau yang kelima, berdampak pada ketuntasan belajar. Adapun gagasan pemecahan isu yang saya temukan berdasarkan hasil tapisan isu dan analisis isu tadi, saya menemukan gagasan tersebut dengan meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran eksampel, non-eksampel di SD Negeri 1 Tumbarandang, Kabupaten Kapuas. Kemudian saya merancang aktualisasi dengan 7 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah atau mentor guna persiapan pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya ada 3, outputnya ada 2, dan mencakup semua nilai dasar aneka serta kedudukan dan peran PNS. Kegiatan kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahapan kegiatannya ada 3, outputnya ada 3, mencakup nilai dasar aneka dan mencakup kedudukan dan peran PNS. Kegiatan ketiga, membuat media pembelajaran. Tahapan kegiatannya ada 3, outputnya ada 2, nilai dasar anekanya mencakup 5 aneka, dan kedudukan dan peran PNS. Kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran menggunakan model example, non-example mata pelajaran IPA di kelas 5. Tahapan kegiatannya ada 3, outputnya ada 3, dan mencakup semua nilai dasar aneka dan kedudukan dan peran PNS. Kegiatan kelima, evaluasi materi pembelajaran. Tahapan kegiatannya ada 3, outputnya ada 3, dan mencakup semua nilai dasar aneka dan kedudukan dan peran PNS. Kegiatan 6, gerakan menanam pohon atau Go Green sebagai wujud cinta terhadap lingkungan. Tahapan kegiatannya ada 2, outputnya ada 2, nilai dasar aneka mencakup semua, kedudukan dan peran PNS. Kegiatan ketujuh, evaluasi kegiatan dengan pengisian angket. Tahapan kegiatan ada 3, outputnya ada 2, dan mencakup semua nilai dasar aneka dan kedudukan peran dan PNS. Baik, jadwal pelaksanaan aktualisasi saya tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober 2021 saya melaporkan dan berkonsultasi dengan mentor tentang pelaksanaan aktualisasi serta meminta izin untuk melaksanakan aktualisasi kepada kepala sekolah. Baik, tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November 2021 saya menyusun perangkat pembelajaran atau PPP. Tanggal 3 sampai dengan 10 November 2021 saya membuat media pembelajaran. Tanggal 13 sampai dengan 15 November 2021 saya melaksanakan pembelajaran menggunakan model example, non-example mata pelajaran IPA kelas 5. Tanggal 15 November juga saya langsung melakukan evaluasi materi pembelajaran. Terus tanggal 19 sampai tanggal 20 November 2021 saya melakukan gerakan menanam pohon bersama peserta didik sebagai wujud cinta terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir, tanggal 21 sampai dengan 23 November 2021, saya melakukan evaluasi dengan pengisian angket. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Mas Grace. Ya. Ya. Ini kondisi banjir ya Mas Kris ya? Iya banjir Pak. Ya. Kemarin waktu bulan berapa itu? Bulan 9 kalau nggak salah. Bulan 9 ya? Ya. Ini waktu nggak banjir. Oh siap. Ya. Ini suasana yang luar biasa dan tentu butuh semangat dan ya, Pak. Jiwa yang kuat gitu untuk menghadapi situasi seperti ini. Sering banjir biasanya Pak. Terima kasih Mas Grace atas paparannya. Boleh ditutup share screen-nya. Baik, kita akan mendengarkan penguatan dari Pak Julius terkait dengan rancangan aktualisasi Mas Grace Immanuel. Pak Julius, kami mohon kesediaan. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf baru hadir oleh tadi
hadir di kelompok 3 Pak, Siap. untuk mendampingi Ibu Eka Nurhastuti dan kembali ke kelompok 1. Nah, yang saya hormati Pak Penguji Pak Rano dan Pak Rustam Effendi selaku host dan moderator di acara ini, dan kepada para Ibu Bapak peserta Latsar CPNS tahun 2021 ini yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apa, dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Nah, terkait dengan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Kris Immanuel tadi, intinya saya sebagai mentor sangat mendukung kegiatan tersebut, walaupun sekolah saya dengan Pak Kris ini memang agak sekitar 5 km Pak dari SDN 1 Masaran. Nah, jadi kemarin Pak Kris minta Bapak bersedia untuk menjadi mentor. Saya bilang kalau tidak ada permasalahan boleh, bilang kan gitu. Nah, jadi kata Pak Kris seperti itu, makanya saya siap jadi mentornya Pak Kris, bertepatan dengan saya juga menjadi mentornya Ibu Eka Nurhastuti yang berasal dari SDN 1 Masaran. Nah, seperti yang telah dipaparkan tadi oleh Pak Kris Immanuel tadi dalam paparannya, yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran eksampel dan eksampel di SD Negeri 1 Tumbang Randang, Kabupaten Kapuas. Ya, jadi ini adalah suatu model yang akan dilaksanakan nanti di lapangan. Jadi saya harapkan kepada Pak Kris agar dapat melaksanakannya sesuai dengan laporan yang telah dibuat. Nah, dan kita nanti akan menyaksikan dengan kepala sekolahnya juga di sana agar dapat memfasilitasi apa-apa yang diperlukan ataupun yang disiapkan di sana dalam menunjang kegiatan aktualisasi ini tadi. Nah, kebetulan kita juga teman dengan kepala sekolah SDN 1 Tumbarandang, jadi untuk koordinasinya tidak menjadi masalah. Nah, jadi kepada saudara Kris nanti untuk dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan apa yang telah dipaparkan ataupun yang telah dibuat agar betul-betul nanti di lapangan dapat terlaksana. Jadi pada intinya saya sebagai mentor akan mendukung apa yang akan dilaksanakan dan membantu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Julius. Ya, informasinya memang kondisi sinyal di tempatnya Pak Kris ini sulit untuk Bapak mentor, sehingga akhirnya meminta bantuan dengan Pak Julius, dan Pak Julius dapat sinyal begitu ya, mungkin ya. Sehingga bisa membantu Mas Kris dalam rangka proses pelaksanaan kegiatan di lapangan, mungkin secara teknis dengan kepala sekolah jalan, namun dengan mentor untuk memberikan perkembangan dengan Pak Julius tetap harus secara kontinu untuk disampaikan begitu. Ya, sehingga Pak Julius tahu pada saat seminar akhir nanti beliau memahami perkembangan apa yang dilakukan oleh Mas Kris Immanuel. Ya. Baik, terima kasih Pak Julius. Selanjutnya Pak Rano, kami mohon untuk memberikan saran masukan buat peserta kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Kami ucapkan selamat datang Bapak Mentor Pak Julius. Terima kasih telah mendampingi Pak Kris Immanuel hari ini untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang sudah disusun. Dari rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Saudara Kris Immanuel, ada beberapa hal yang perlu kami berikan saran, masukan untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki. Yang pertama yaitu untuk judul, di sini kan judulnya meningkatkan hasil belajar peserta didik
kelas 5 pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran example non-example di SDN 1 Tumbang Randang Kabupaten Kapuas. Betul Pak ya? Nah, terkait dengan judul di sini, judul masih menggunakan kata kerja aktif. Kalau untuk judul ini silakan nanti disesuaikan menggunakan kata kerja pasif. Di sini kata meningkatkan diganti menjadi peningkatan. Nah, ini kan kalau meningkatkan kan kata kerja aktif. Kalau judul itu biasanya dia menggunakan kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif ini lebih sering digunakan untuk pelaksanaan kegiatannya sendiri. Nah, jadi judul nanti silakan diganti redaksinya yang sebelumnya meningkatkan hasil belajar menjadi peningkatan hasil belajar. Kalau meningkatkan ini sudah ke arah kegiatannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk tahapan kegiatan ini sudah saya baca sudah bagus. Untuk penerapan nilai dasar anekanya pun sudah bagus. Ini sudah berurutan dan juga indikator nilai dasar aneka ini sudah bagus, sudah sesuai. Saya kira peserta sudah memahami nilai-nilai dasar aneka yang sudah diberikan pada saat materi sebelumnya. Harapan kami nilai-nilai dasar aneka yang sudah diberikan, pemahaman yang sudah diterima itu ini tetap nanti pada saat aktualisasi ini dilaksanakan. Jadi setiap kegiatan aktualisasi ini tetap menerapkan nilai dasar aneka. Untuk rancangan aktualisasi yang sudah disusun oleh Bapak Gris sendiri ini sudah bagus. Kegiatannya sudah cukup variatif. Untuk kegiatan khususnya untuk kegiatan 6 di sini kan ada menanam pohon sebagai bentuk go green Pak ya. Walaupun ini sebenarnya tidak relevan dengan materi judul, tapi ini tidak jadi masalah. Ini bisa menjadi salah satu kegiatan inisiatif sendiri Pak ya, atau memang penugasan mentor. Tidak jadi masalah sendiri, karena Pak. Memang di dalam pelaksanaan aktualisasi itu pun memang sebenarnya setiap kegiatan ini tidak mutlak harus dari SKP, tidak mutlak juga harus dari penugasan mentor. Ini bisa dari inisiatif sendiri. Jadi ada 3 unsur untuk pelaksanaan aktualisasi untuk kegiatan. Yang pertama itu dari tupoksi di SKP, yang kedua penugasan mentor, yang ketiga dari inisiatif sendiri. Nah, tapi dari inisiatif sendiri ini nanti harus mendapat persetujuan dari pimpinan. Nah, sebagai bentuk bahwa aktualisasi ini benar-benar disetujui dan benar-benar dilaksanakan. Nah, mungkin itu beberapa hal terkait dengan rancangan aktualisasi. Secara keseluruhan tidak banyak masukan karena memang sudah saya baca sudah cukup bagus, sudah cukup lengkap. Mungkin nanti untuk kedepannya sama dengan rekan-rekan yang sebelumnya, nanti untuk laporan aktualisasinya silahkan dilengkapi dengan sistematika penulisan laporan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara dari bab 1 sampai dengan bab 5 penutup. Nah, khusus karena ini golongan 3, nanti silahkan nanti ada analisis terhadap pelaksanaan kegiatan, analisis dampak Pak ya, Pak Pembimbing, kalau tidak salah. Kalau golongan 2 dia tidak ada menganalisis, tapi golongan 3 ada menganalisis. Nah, nanti silakan pada laporan aktualisasi itu dilengkapi. Nah, terakhir pada saat Bapak nanti kembali ke sini seminar aktualisasi, silahkan yakinkan kami selaku penguji di sini bahwa aktualisasi benar-benar dilaksanakan. Cara meyakinkannya silahkan dilengkapi dokumen laporannya dengan dokumen pendukung yang memadai, misalnya dokumentasi foto, video, terus misalnya ada pembuatan RPP, silahkan lampirkan RPP-nya seperti apa, di-scan, atau apa, ada penugasan pimpinan, silahkan lampirkan SK penugasan, ataupun surat, misalnya ada melaksanakan sosialisasi, silahkan undangannya, terus membuat pamphlet atau leaflet, itu silahkan dilampirkan juga. Yakinkan kami bahwa benar-benar aktualisasi ini dilaksanakan. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pada prinsipnya laporan ini dapat kami terima. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Gris. Silakan dilanjutkan ke tahapan aktualisasi dengan beberapa catatan tadi yang mungkin perlu ditindaklanjuti. Untuk lebih lengkapnya nanti silakan dibuka di situs website LMS Kolakjar yang dari LAN. Kalau tidak sempat dicatat di sini, silakan nanti dibuka. Tapi nanti saya uploadnya nanti tunggu sudah selesai seminar semua. Iya, Pak.
Mungkin itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami kembalikan kepada Bapak Pembimbing. Sekian dan terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Rano. Baik, Mas Kris, kualitas laporan sudah bagus, kata beliau, beberapa hal dilengkapi dan sesuaikan seperti judul tadi. Silakan Mas Kris untuk merespon. Terima kasih atas penguatan dari Bapak Mentor, yaitu Pak Yulus SPDSD, dan masukan dari penguji. Mungkin nanti saya akan laksanakan Pak, dengan sesuai arahan dari Bapak Penguji Rano tadi, lakukan dengan kegiatan yang Bapak Rano katakan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Siap, terima kasih Mas Kris. Sekaligus menutup tadi ya. Ya, beberapa masukan dari Pak Rano nanti dilihat barangkali malam atau besok ya, dicek di Pelajar ya Mas Kris, mulai dari depan judul sampai ke saran-saran terkait dengan kelengkapan pendukung pada saatnya nanti. Demikian untuk Mas Kris Immanuel. Terima kasih Pak Rano.